Selamat bertemu kembali di virtual anak-anak untuk pelajaran akuntansi dasar. Materi yang digunakan untuk kelas 10 AK1 maupun 10 AK2. Sebelum masuk di materi di semester berikutnya ini, kita ingat dulu yang materi sebelumnya, yaitu tentang jurnal umum dulu. Karena ini nanti sebagai dasar untuk mempelajari lebih dalam tentang laporan keuangan. Yang perlu diingat, di dalam jurnal umum ini itu adalah bagaimana aturan mendebit maupun mengkredit. Jadi kalau misalnya aset berupa kas misalnya, jika ini bertambah di sebelah debit, kalau berkurang itu di sebelah kredit. Terus kemudian kalau misalnya yang liabilities atau hutang katakanlah, itu berlaku berbanding terbalik dengan aset. Kalau bertambah dia di sebelah kredit, berkurangnya di sebelah debit. Ini hanya sekedar mengingatkan, karena nanti laporan keuangan ini sumbernya adalah dari data ini. Yang mana data jurnal umum itu bersumber dari dokumennya dulu, dokumen atau berupa bukti transaksi. Kemarin waktu di semester ganjil itu sudah pada saat tatap muka kan sudah diberi tugas apa sih bukti transaksi itu. Bukti transaksi adalah suatu bukti yang menandakan telah terjadi transaksi keuangan, misalnya pembayaran sejumlah uang kepada pihak lain, buktinya berupa kwitansi. Kemarin kan sudah dikumpulkan, sudah sedikit banyak sudah mengetahui bukti transaksi. Dari bukti transaksi yang ada, dibuatlah pencatatan ke dalam jurnal. Aturannya di dalam mencatat sebelah debit dan kredit itu sudah juga dibahas di semester ganjil. Yang antara lain kalau perlakuan kas atau aset berupa kas bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan hutang atau liabilities, ini hutang kan apakah sudah dibahas juga di semester sebelumnya. Ada hutang lancang atau hutang jangka pendek, hutang yang penyelesaiannya kurang dari 1 tahun, dia tidak pakai anggunan, tapi ada hutang long liabilities, hutang jangka panjang, yaitu hutang yang penyelesaian jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Biasanya ini menggunakan anggunan. Contohnya adalah hutang hipotek. Hutang hipotek berarti dia harus ada jaminan. Kenapa? Karena jangkanya panjang, otomatis resikonya juga akan lebih banyak, lebih panjang, makanya harus ada anggunan. Anggunannya pun itu dengan pinjaman yang dicairkan tidak lebih dari anggunannya. Misalnya kita anggunkan tanah atau bangunan senilai misalkan 100 juta. Berarti 100 juta pinjaman yang bisa kita ajukan, nanti yang di ACC jelas di bawahnya ini maksimal mungkin sekitar 60%-nya dari nilai anggunan. Ini menyinggung sekilas tentang jurnal umum bukti transaksi. Nah, kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian ada laporan neraca. Yang keempat adalah laporan catatan atas keuangan, atau biasa tadi arus kas juga boleh.
cash flow-nya, arus kasnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Laporan laba rugi. Apa sih yang dimaksudkan dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi itu laporan yang menggambarkan tentang perkembangan dari usaha yang dijalankan. Saya kira semua pasti mengacu pada sini. Suatu badan usaha atau lembaga bisnis itu pasti dia akan mengukur perkembangannya sejauh mana. Dikatakan berkembang, dikatakan itu maju apabila usaha yang dijalankan itu mendapatkan suatu keuntungan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan itu, menghitungnya? Apakah yang dijalankan itu ada laba atau justru mengalami kerugian? Walaupun ini secara umum di dalam masyarakat hampir semua orang itu sudah melakukan itu. Saya kira anak-anak pun juga sudah menjalankan itu tanpa disadari. Cuma di sini kita akan pelajari lebih dalam. Bagaimana sih kita mengukur apakah usaha yang kita jalankan itu laba atau rugi? Sumber datanya itu dari mana? Sumber data yang diperlukan untuk menyusun laporan laba rugi. Yang pertama itu sumber pendapatannya dari mana? Sumber pendapatan ini ada dua. Ada pendapatan usaha dan ada juga pendapatan yang di luar usaha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua beban atau biaya atau kos yang dikeluarkan terkait dengan usaha tersebut. Kita bahas yang pertama, sumber pendapatan. Ada pendapatan usaha, pendapatan luar usaha. Kalau kita melihat dari jenis perusahaannya, di awal sudah dibahas ya, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Kita ambil sampel perusahaan jasa, di mana perusahaan yang sumber penghasilannya itu dari hasil menjual skill atau keahlian. Contohnya bengkel, salon, gitu kan ya. Nah, berarti dia sumber pendapatan usahanya dari mana? Misalnya kalau ini kita ambil misalnya salon, berarti jasanya pada saat dia menjalankan usaha salon itu, misalnya memperembat atau memotong rambut dan sebagainya, jasanya di situ. Ini yang dikatakan sebagai pendapatan usaha. Lalu yang dikatakan pendapatan yang di luar usaha itu yang mana? Pendapatan yang di luar usaha itu pendapatan yang diperoleh selain dari usaha yang dijalankan. Misalnya jasa ini sumbernya ini kan ditaruh di rekening bank misalnya ya. Nah, di situ kan dia ada bunganya, dapat bunga kan? Itulah yang dimaksudkan pendapatan di luar usaha. Contohnya itu. Ada lagi misalnya dia mendapatkan komisi, maka di situ masuk di pendapatan di luar usaha. Kemudian beban atau biaya. Beban apa saja? Misalnya di situ ada biaya pemeliharaan peralatan salon, biaya pembelian alat-alat kecantikan, misalnya. Pokoknya semua biaya yang muncul untuk usaha itu. Nah, dalam satu
periode. Kalau di dalam akuntansi, periodenya itu kan ada yang pakai semester atau tahun, satu periode itu. Ini yang dipakai. Tapi yang sering atau lazim digunakan itu adalah dalam satu periode itu adalah 1 tahun. Dalam 1 tahun kita akumulasi. Apabila posisi pendapatannya itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka usaha yang dijalankan itu mengalami suatu keuntungan. Begitu juga terjadi sebaliknya. Jadi kesimpulannya sangat sederhana. Bagaimana sih cara menyusun laporan laba rugi? 1. Pendapatan diperbandingkan dengan biaya. Sudah cukup di sini. Itu laba atau rugi. Mungkin sudah pernah sering dilakukan oleh anak-anak, misalkan jualan pulsa. Dari situ kan harga pengadaan pulsa, harga istilahnya orang-orang mengatakan harga pulaannya berapa, kemudian hasilnya dia berapa dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan tadi untuk pengadaan. Nah, laba atau rugi? Kalau manufaktur, misalnya kan, kalau manufaktur itu perusahaan yang dia dimulai dari pengadaan bahan, kemudian diolah, berubah bentuk, baru dijual. Ya. Contoh pabrik sepatu, dia mulai dari pengadaan kulit sebagai bahan dasar, diolah, berubah menjadi sepatu, baru dijual. Itu manufaktur. Nah, misalnya secara tidak langsung kalian sudah pernah menjalankan itu, misalnya buka usaha jualan kue. Nah, itu kan manufaktur, contoh kecil manufaktur, tadi belum dikatakan sebagai perusahaannya. Di situ kan sudah bisa menghitung apakah yang dijalankan ini laba atau rugi. Nah, tetapi di dalam akuntansi kita pelajari lebih dalam supaya kita bisa menghitung apakah yang kita jalankan itu laba atau rugi. Walaupun kadang sering terjadi begini, misalnya di perusahaan dagang. Di perusahaan dagang itu kan penjualannya ada 2, ada kombinasi antara penjualan tunai dengan penjualan kredit. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah pernah disinggung, kenapa harus ada penjualan kredit sementara penjualan kredit itu resikonya tinggi. Kenapa kok tidak tunai saja? Terutama pada perusahaan dagang yang nilai barang dagangannya itu tinggi. Contoh sepeda motor. Kalau dijual tunai, peminatnya tentu lebih sedikit dibanding dengan dikombinasi. Ada yang dijual tunai, ada yang dijual kredit. Tapi ingat, resikonya kalau kredit itu lebih tinggi, makanya harganya berbeda. Di situ apakah ada pengaruhnya nanti pada saat laba rugi? Bisa jadi barang dagangan habis, berputar terjual, tapi belum mendapatkan keuntungan. Karena apa? Penghasilannya belum masuk, piutangnya belum masuk, tapi barang dagangannya habis. Itu nanti masuk di analisa rasio laba rugi. Ini sementara kita belajar dulu tentang mengenal bagaimana laba dan rugi. Kesimpulannya, menghitung laba rugi itu mudah, asalkan tahu pendapatan dan biaya. Yang dimasukkan pendapatan itu yang mana? Di situ ada pendapatan usaha, yaitu dari sumber penghasilan dari usaha tersebut. Yang di luar usaha tersebut tapi itu juga mendapatkan penghasilan, itu masuk di luar usaha. Kemudian beban atau biaya. Ini ya. Ini yang untuk laba rugi. Kemudian dari laba rugi kita masuk di laporan neraca.